Langkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan belakangan menjadi sorotan. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut yang menjadi sorotan adalah Pasal 103 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja, salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Dalam ayat tersebut diatur bahwa penyediaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya. Aturan ini memang perlu penjelasan lebih menyeluruh, pasalnya rentan menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir. Bagaimana pemerintah menjelaskan bahwa peraturan pemerintah ini bukan sebagai dukungan perilaku seks bebas? Akankah peraturan pemerintah ini bisa melindungi remaja dan anak sekolah dari bahaya seks bebas? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan membahas terkait kontroversi alat kontrasepsi untuk pelajar, karena juga kalau dari Kementerian Kesehatan kalau tidak salah menyatakan bahwa ini diperuntukkan untuk para pelajar yang sudah menikah. Ya, anak usia sekolah yang sudah menikah. Ya, betul sekali. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah bergabung. Ada Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, pegiat parenting Islam. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Pak Ustadz. Dan kita sebelum berbincang lebih dalam terkait kontroversi ini, kita akan bergabung dulu Pak Ustadz bersama rekan kami. Sudah ada Kristanti Yosefa langsung dari salah satu SMA di wilayah Jakarta Timur. Tanti, selamat pagi. Baik, selamat pagi Alfat, Rati, dan juga pemirsa. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang UU Kesehatan ini memang menuai sejumlah polemik di masyarakat, khususnya di Pasal 103 Ayat 4 yang mana membahas mengenai pelayanan atau upaya kesehatan sistem reproduksi bagi usia sekolah dan juga remaja. Nah, salah satu frasanya ini menyebut bahwa terdapat penyediaan alat kontrasepsi, yang mana pemirsa hal ini memicu adanya polemik di masyarakat terkait dengan dapat menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Saat ini pemirsa, kami sudah berada di salah satu SMA negeri di kawasan Jakarta Timur dan kita akan coba berbincang dengan salah satu pengajar atau pendidik, yakni terdapat Bapak I. Dwi Retno Haryanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kita akan coba bertanya seperti apa tanggapan dari pendidik mengenai adanya peraturan ini. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak Kris. Baik, terkait dengan adanya peraturan penyediaan alat kontrasepsi Pak bagi pelajar, yang mana ini memicu polemik ya akhir-akhir ini. Seperti apa sih Pak tanggapan dari Bapak Dwi selaku pengajar? Baik Mbak Kris, yang jadi polemik di sini adalah ketika langsung aja kita langsung ke misalnya ke pasal 103 ya, yang poinnya ada 5 kalau tidak salah. Itu yang pertama itu yang screening, yang kedua ada pengobatan dan sebagainya, sampai yang poin E itu yang justru mungkin kalau yang poin A dan sampai dengan D kita nggak masalah. Itu memang kita sangat senang untuk peduli pemerintah dalam hal kesehatan reproduksi untuk remaja dan pelajar. Tapi yang jadi polemik di sini karena kami adalah masyarakat, yaitu polemik mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Dan di sini mungkin masyarakat kita jujur belum semuanya dewasa dalam menanggapi hal ini gitu ya. Tapi mungkin pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Sosial mungkin perlu mensosialisasikan lagi atau memberikan penerangan ke masyarakat bahwa layanan yang kelima itu, yaitu penyediaan alat kontrasepsi, itu mungkin seperti apa yang perlu diberikan kepada masyarakat. Karena kami jujur, mungkin kami masyarakat yang kita selalu bersentuhan dengan anak remaja dan anak pelajar gitu, sempat kaget dalam hal itu, misalnya seperti apa mekanisme pembagiannya gitu. Pemikiran kita awalnya di situ, tapi mungkin kalau dari Departemen Kesehatan kan dalam hal ini adalah bahwa sebetulnya mekanisme tidak seperti itu. Jadi sekolah misalnya atau apapun atau lembaga kesehatan manapun
yang menyediakan itu gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dwi atas tanggapannya tadi, yang mana ini memang sebetulnya diperlukan adanya rincian lebih lanjut ya terkait dengan peraturan ini tadi ya dari lembaga-lembaga yang terkait. Baik, itu tadi Alfa, Trati dan juga pemirsa sedikit perbincangan saya bersama Bapak Dwi, yang mana memang menyatakan bahwa adanya poin ini memang menimbulkan polemik dan perlu diadakan adanya rincian yang lebih lanjut dari lembaga-lembaga terkait. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Ya, memang jika dibaca sekilas cukup mengejutkan begitu ya, tapi memang perlu dibaca secara rinci, perlu juga aturan pelaksanaannya seperti apa. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Benri juga selaku pegiat parenting Islam. Ustadz, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, ini mengatakan kalau aturan ini sebenarnya untuk anak usia sekolah yang sudah menikah dini. Jadi takutnya nanti kalau punya anak, anaknya jadi stunting, kurang gizi karena di bawah 20 tahun, biasanya kurang ideal. Nah, ini sebenarnya aturan seperti ini rentan disalahgunakan atau bagaimana dari pandangan Ustadz lah? Iya, ini sangat mungkin ya, apalagi anak-anak remaja kita memang isu tentang seks bebas ini jangan dianggap remeh. Karena BKKBN itu sudah mengeluarkan datanya tahun 2003, sehingga saya itu berita 4 Agustus yang mengeluarkan data bahwa 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun itu sudah berhubungan seks ya. Dan itu juga mengkonfirmasi data tentang munculnya gugatan pengajuan dispensasi nikah di beberapa pengadilan agama yang populer waktu itu di Ponorogo beritanya, sehingga saya itu yang menginginkan supaya diizinkan menikah di bawah umur 19 tahun karena undang-undang menikah itu kan yang membolehkan seorang menikah umur 19 tahun. Nah, ini adalah akumulasi dari betapa kita sebenarnya tidak aware terhadap isu ini dan lebih memberikan solusi-solusi yang tidak mengobati. Ini saya lebih memberikan banyak sekali usulan-usulan yang terkait dengan undang-undang ini hanya sebagai seperti penyakit itu painkiller saja ya, kalau ibaratnya kayak orang sakit gigi dikasih ponstan gitu. Jadi sakitnya tidak sembuh tapi hanya meredakan sesaat. Ini kan harusnya menjadi catatan penting bahwa bagaimana bisa anak-anak remaja diberikan sebuah pintu masuk bahkan tanpa adanya undang-undang yang membolehkan adanya penyediaan kontrasepsi, mereka sendiri bablas gitu ya. Lebih baik pengaturannya lebih kepada bagaimana hal-hal yang sifatnya mengedukasi ya, peraturan-peraturan tentang bagaimana mereka justru kita proteksi dari hal-hal yang terkait dengan seks bebas. Dan ini pastinya kalau ini tetap digulirkan, saya yakin akan banyak perlawanan dari para pendidik dan para orang tua. Dan ini menurut saya keputusan yang sangat blunder ya. Seharusnya ini melibatkan banyak aspek untuk undang-undang ini diterbitkan. Entah Menkes harusnya mengundang juga, misalnya dari sisi Kemendikbud, dari sisi juga Kementerian Agama dan beberapa kementerian untuk bisa merumuskan undang-undang ini seperti itu. Harusnya edukasi seperti apa Ustadz Benri yang perlu dilakukan juga sebagai mungkin pendampingan dari kebijakan ini? Iya, ini kan harusnya kita memahami bahwa anak-anak kita ini kan yang mengalami isu fatherless dan motherless ya. Isu-isu tentang fatherless ini yang membuat kadang-kadang beberapa anak perempuan tidak merasa bahwa ada orang-orang yang mengincar diri mereka untuk mencari sensasi seksual lewat tubuh, dan itu kadang-kadang melalui yang kita sebut namanya sumbernya lewat legalisasi seperti hubungan pacaran dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang menjadi salah satu hal yang tanpa sadar menjadi hal dirasakan oleh anak-anak kita sebagai pembenaran bahwa kalau sudah pacar serahkan apa yang mereka miliki sebagai bukti cinta, dan itu akhirnya menjadikan apa-apa yang mereka rasakan itu menjadi diberikan. Nah, fatherless itu membuat anak perempuan yang tidak punya figur ayah menjadikan laki-laki yang memberikan perhatian personal kepada diri dia itu dianggap sebagai bentuk kebutuhan emosi yang selama ini dia cari dan akhirnya dia serahkan semuanya. Kalau menurut saya memang
pemerintah tidak melihat satu aspek saja untuk mengatasi hal ini. Pertama, tentukan dulu penyakitnya apa. Penyakitnya gini loh, harusnya kita jangan melihat permasalahan sekedar kesehatan reproduksinya. Harusnya melihatnya secara global. Ini kan ada penyakit dalam tanda kutip dari sisi perilaku anak-anak remaja yang saat ini begitu mudah melakukan seks bebas. Tanpa undang-undang ini saja sudah data-datanya dilansir oleh BKKBN. Harusnya tentukan dulu penyakitnya. Oh, penyakit ini sebabnya apa? Sebabnya diantaranya banyak anak perempuan yang misalnya tidak memiliki ya figur ayah, misalnya satu faktor, atau mungkin bagaimana mereka tidak memahami tentang bagaimana tentang relasi membangun hubungan yang sehat kepada lawan jenis. Itu kan harusnya dilihat, misalnya mereka tidak memahami tentang dampak-dampak yang terkait dengan bagaimana pernikahan dini dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu juga harusnya diberikan lebih intensif kepada anak-anak remaja, terutama tentang bagaimana mereka memiliki konsep diri yang tinggi, yang positif, sehingga tidak mudah lagi begitu mudah dirayu. Termasuk nanti kita juga lihat di aspek bagaimana mereka juga harus tahu waspada dari propaganda beberapa orang melakukan love scamming di sosmed, seperti misalnya selain love scamming ada juga yang namanya grooming, ada love bombing, banyak hal-hal tersebut dialami anak-anak kita. Saya ngelihat misalnya beberapa berita yang di sosmed, ada seorang anak perempuan yang bahkan mampu menyerahkan foto bugilnya ke salah satu narapidana di LP Cipinang kalau tidak salah, yang akhirnya ketahuan dan akhirnya si penjahat ini dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini kan menunjukkan ada persoalan yang sangat vital dan sangat fatal yang harusnya kita lihat, jangan sekedar melihat nih sekedar edukasi gitu, tapi juga ada sebuah tindakan konkret bagaimana mengatasi ini untuk anak-anak kita supaya tidak masuk ke dalam isu tentang seks bebas Ustadz ini. Benri. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan ini ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, Ustadz Benri, kita lanjutkan lagi. Tadi Ustadz Benri sempat menyinggung masalah motherless dan fatherless. Nah, apakah kemudian negara juga harus concern ke arah situ sehingga tidak terjadi istilahnya stateless untuk anak-anak remaja di negara kita ini? Iya, regulasi kita itu kan belum mengatur tentang keterlibatan ayah ya di dalam pengasuhan ya. Bahkan kita lihat saja kementerian yang mengatur tentang ini kan hanya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, sehingga keluarga itu seolah hanya diatasi oleh perempuan dan anaknya, padahal ayah sebagai kepala keluarga itu harusnya bertanggung jawab. Warrajul ra'in fi ahlihi, kata Nabi, laki-laki ada kepala keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Regulasi ini menurut saya termasuk edukasi. Jadi bagaimana misalnya para laki-laki ini juga diberikan ruang, misalnya bagaimana kementerian ini memberikan akses untuk para laki-laki sebelum menikah belajar tanggung jawab. Itu kalau kita melihat secara umum. Karena isu fatherless ini isu yang jangan dianggap remeh. Jadi perempuan yang melakukan bagaimana dia berzina itu karena isu fatherless, dan ditambah undang-undang yang seolah-olah memberikan ruang untuk mereka gitu. Jadi jangan menganggap ini kan sekedar undang-undang hanya untuk kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi kalau dilakukan dalam konteks syariat, melanggar syariat, dia aman dalam hal ini tidak hamil, tapi ternyata dia berzina, itu tetap adalah hal yang rusak dan itu jangan dianggap remeh. Baik. Itu catatan saya sih dalam hal ini. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Benri, pegiat parenting Islam, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Ustadz.